Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fisapti Makfiraya Syifa dengan BP 18 1053 1032 dan saya Rifa Welanda dengan BP 18 1053 2060. Kali ini kami akan membahas mengenai kasus dari liabilitas. Pertama mengenai liabilitas jangka pendek. Pada kesempatan ini kami membahas mengenai laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia pada tahun 2020 di bagian liabilitasnya. Kita ketahui liabilitas jangka pendek sendiri adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya menggunakan harta lancar. Dan dapat kita lihat pada laporan keuangan yang kami sajikan di PT Telkom Indonesia ini memiliki beberapa jenis liabilitas jangka pendek seperti pinjaman jangka pendek, utang usaha pihak ketiga, utang usaha pihak berealisasi, dan utang lainnya, serta uang muka pelanggan jangka pendek. Selanjutnya, laporan keuangan pada bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu merupakan arus kas keluar yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu setidaknya 1 tahun sejak tanggal neraca. Dan dapat kita lihat dari laporan keuangan PT Telkom Indonesia ini memiliki beberapa jenis liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun, yaitu liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang bank, atas penerus pinjaman, atas sewa pembiayaan, atas wesel bayar, atas utang obligasi, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas pinjaman lain-lainnya. Dan dapat juga kita lihat jumlah dari liabilitas jangka pendeknya yaitu 69.093 miliar. Selanjutnya yaitu laporan keuangan PT Telkom Indonesia pada bagian liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yaitu merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Dapat kita lihat pada PT Telkom Indonesia ini memiliki beberapa jenis dari liabilitas jangka panjangnya, yaitu seperti liabilitas jangka panjang atas utang bank, liabilitas jangka panjang atas perusahaan pinjaman, liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan, liabilitas jangka panjang atas wesel bayar, liabilitas jangka panjang atas utang obligasi, dan liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya. Selanjutnya adalah provisi jangka panjang dan total liabilitas. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak. Pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia ini, PT Telkom memiliki satu provisi jangka panjang, yaitu provisi jangka panjang lainnya, sejumlah 1.254 miliar. Pada bagian ini juga disajikan total dari liabilitas jangka panjang dan total dari liabilitas. Total liabilitas jangka panjang sejumlah 56.961 miliar dan total liabilitas adalah sejumlah 126.054 miliar. Berikutnya yaitu penjelasan perubahan liabilitas. Berdasarkan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang kewajiban penyampaian informasi, pada butir 3.1.4 disebutkan apabila terdapat perubahan lebih dari 20% pada total aktiva atau total kewajiban pada laporan keuangan dibandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya, maka perusahaan wajib memberikan penjelasan tertulis kepada bursa tentang penyebab perubahan tersebut. Pada tahun 2020, PT Telkom Indonesia diketahui mengalami peningkatan liabilitas sebesar 21,25%. Jumlah kenaikan yang terjadi adalah sejumlah 22.096 miliar.
Kenaikan ini dikarenakan adanya penerapan PSAK 73 yang berdampak pada kenaikan nilai kewajiban sewa sebesar 13.277 miliar. Sedangkan kewajiban manfaat pensiun mengalami kenaikan sebesar 4.718 miliar yang disebabkan adanya perubahan asumsi discount rate dan adanya settlement loss pada aset program Telkomsel di Jiwasraya. Akibat adanya kenaikan liabilitas sejumlah 21,25%, yang mana lebih besar daripada 20%, PT Telkom Indonesia menerbitkan penjelasan tertulis kepada bursa tentang penyebab perubahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kasus mengenai topik liabilitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.